Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini, aku bakal nge-review alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 48 sampai 49. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 48 dibuka dengan memperlihatkan bagaimana arogannya seorang anggota visioner suci bernama Ortermed. Jadi ceritanya, pada saat dia sedang menuju arena ujian pemilihan, di tengah perjalanan, Orter menabrak seorang gadis kecil yang sedang berjalan sembari memegangi sebuah es krim. Akibat tabrakan itu, alhasil es krim yang sedang digenggamnya pun jatuh ke jalan sehingga tak layak lagi untuk dimakan. Akan tetapi, bukannya meminta maaf atau mengganti rugi es krim yang ia jatuhkan, Orter malah terus melangkah maju, bahkan matanya sama sekali tidak menoleh ke arah gadis tersebut. Sesampainya di sana, Orter pun sempat menghadang laju Mas di lorong arena. Lalu, Orter pun memperingatkan Mas yang menurutnya sudah mengacaukan seluruh sistem bahwa dirinya takkan membiarkan dunia ini mengakui nilai keberadaannya. Mendengar hal tersebut, salah satu otot pun berbisik kepada Mas kalau Orter tidak bersungguh-sungguh soal itu. Sehingga Mas berterima kasih kepada otot-ototnya yang telah ia beri nama Kevin, Tom, Mike, dan juga Yamada karena telah menasehatinya. Dan dia pun bertekad akan tetap teguh. Tak lupa, dengan santainya ia juga berkata kepada Orter kalau dirinya akan melawannya dengan seluruh kemampuannya. Setelah berbicara dengan Orter, Mas pun memasuki arena yang sudah dipenuhi dengan ribuan penonton. Dan alangkah sialnya, karena hampir sebagian besar sudah mengetahui rahasianya, para penonton pun beramai-ramai menyoraki satu-satunya siswa yang tidak bisa memakai sihir tersebut agar dia pulang dan tidak mengikuti ujian ini. Walaupun begitu, dengan perasaan sedikit tidak nyaman, Mas pun tetap mengikuti ujian pemilihan tersebut. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan ujian pemilihan pun akan segera dimulai. Sang MC memberitahu mereka bahwa ujian pertama yang akan dilakoni oleh 12 kandidat adalah eliminasi. Ujian ini merupakan pertandingan survival bagi 12 kandidat yang diselenggarakan di arena mematikan bernama Nether Hound. Nah, dijelaskan bahwa peraturan ujian pertama ini sangat sederhana. Para peserta diharuskan mencari kunci yang tersembunyi lalu keluar, dan letak kuncinya sendiri terdapat di dalam perut ikan Trollghost. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah meletuskannya dengan sihir seperti balon. Selama melakukannya, para kandidat akan dikejar-kejar oleh 3 makhluk bernama Netherfiend. Setelah peraturannya diumumkan, kemudian ke-12 kandidat pun dikirim ke arena mematikan tersebut secara terpisah. Ketika mulai membaca situasi, rupanya salah satu dari 12 kandidat, yaitu penyihir yang berasal dari Astra Malang, telah ditemukan oleh makhluk berkepala kambing yang memegangi sebuah kapak besar. Karena merasa berbahaya, penyihir tersebut pun lalu menyerang monster tersebut dengan sebuah sihir. Akan tetapi, ternyata serangannya itu sama sekali tidak mempan terhadap tubuhnya. Kemudian, penyihir tersebut pun akhirnya diserang oleh makhluk tersebut dan tereliminasi. Si MC pun menjelaskan kalau para Netherfiend kebal terhadap sihir. Saat mereka mengenai para peserta, maka itu artinya game over. Dan para peserta akan dikirim kembali ke arena dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia pun juga menambahkan bahwa para monster itu hanyalah pengganti, terbatas hanya di tahap ini. Mereka diciptakan dengan sihir yang sangat kuat hanya untuk tujuan itu. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan seperti itu, sang MC pun mengatakan mundur adalah taktik yang valid. Dan dalam tahap pertama ujian ini, para peserta harus lari. Karena yang diuji adalah bagaimana dan seberapa baik para peserta melakukannya. Mendengar hal tersebut, Dot dan Finn pun terkejut karena ujian ini tidak sesuai seperti yang mereka pikirkan. Di sisi lain, setelah melihat ada satu orang yang sudah dieliminasi di menit pertama, menurut beberapa penonton, kandidat tahun ini lemah. Tidak seperti tahun lalu ketika ujian pemilihan angkatan Rain Ames. Lalu ketika sang MC berkata saatnya untuk lari demi nyawa kalian,
Tiba-tiba di arena terlihat Mas dengan kencang memukul perut salah satu monster berkepala kambing itu. Saking kerasnya pukulan tersebut, hingga mengakibatkan monster itu berlutut kesakitan. Melihat kejadian ini, para penonton pun dibuat kaget karena monster yang kebal terhadap sihir ternyata mampu diserang oleh pukulan Mas. Kemudian masuk ke chapter berikutnya, di mana kali ini diperlihatkan monster berkepala kambing yang sebelumnya kesakitan karena pukulan Mas, nampak sekarang kembali bangkit lagi. Di sini pun, sang MC menjelaskan bahwa Dederven itu bukan cuma sekedar nama saja. Sebagai makhluk undead, semua luka yang mereka terima akan langsung sembuh. Setelah mengetahui hal ini, Mas pun kemudian berlari mencoba menjauhi makhluk tersebut sembari mencari di mana lokasi balon berisi kunci itu berada. Lalu ketika Mas sedang berlari menjauhi makhluk tersebut, tiba-tiba seseorang menolongnya dengan cara merubah tubuhnya menjadi ukuran kecil lalu menyembunyikannya di balik reruntuhan tembok. Setelah makhluk itu pergi, orang itu pun memberitahu Mas kalau makhluk-makhluk itu bereaksi pada suara, namun mereka memiliki penglihatan yang buruk. Jadi menurutnya, mereka akan aman kalau tidak berisik. Terlepas dari itu guys, rupanya penyihir yang telah menyelamatkan Mas ini bernama Maxland, yang merupakan murid kelas 3 yang berasal dari asrama yang sama dengan Mas, yang artinya dia adalah kakak kelas Mas. Dan Max bermaksud ingin menyelesaikan ujian ini bersama dengan cara membentuk tim dengan Mas. Lalu, Max pun berpikir bahwa untuk lokasi kuncinya sendiri, ia menduga sepertinya akan bisa ditemukan dari melihat pola gerakan yang ditujukan oleh Dederven. Oleh karena itu, dia mengajak Mas supaya mengikuti para makhluk tersebut. Sementara di tempat lain, diperlihatkan hal yang sama pun dialami oleh teman-teman Mas. Mereka masih terlihat kesulitan untuk memecahkan dan menyelesaikan ujian pertama ini. Balik lagi ke lokasi Mas dan Max, di mana kali ini diperlihatkan mereka berdua berhasil mengikuti makhluk tersebut dengan cara mengendap-endap sehingga mereka tidak membuat suara. Sesuai dugaannya, makhluk tersebut memang tetap berada di dekat kuncinya. Setelah menemukan lokasi keberadaan balon berisi kunci itu, Max melihat ada peniup udara tepat di bawah balon tersebut. Dan kocaknya, sebelum diperintah, Mas sudah terlebih dahulu dengan santainya berinisiatif mencoba memecahkan balon tersebut dengan cara meniupnya sampai meletus. Akan tetapi, ternyata tekanan yang dilakukan oleh Mas pada peniupnya menimbulkan suara, sehingga makhluk itu pun mendengarnya lalu segera mengejar mereka berdua. Setelah aman dari pengejar, Max pun kembali berpikir bahwa menekan peniup itu ternyata membuat suara yang bisa memancing para Dederven. Max pun memberitahu Mas kalau sihirnya bisa membuatnya merubah ukuran benda-benda, namun menurutnya akan sulit mengisinya penuh dengan cara tersebut. Lalu, Mas pun mencetuskan sebuah ide kepada Max kalau mereka bisa mencoba meletuskannya saja. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun kembali ke lokasi balon berada. Sesuai rencana, Mas akan mencoba meletuskannya. Namun ketika Mas menaiki balon tersebut, tiba-tiba sentuhan tangannya membuat balon itu bersuara, sehingga Dederven itu pun kembali mengejar mereka berdua. Seusai gagal dengan dua cara sebelumnya, Max pun terpikirkan untuk menghancurkan peniupnya, yang kemungkinan setelah dihancurkan kuncinya akan jatuh keluar. Namun sayang, setelah melakukan cara ini, baik kunci ataupun udara ternyata sama sekali tidak ada yang keluar. Lantaran cara ini pun masih gagal, Max pun tak punya pilihan selain meletuskannya dengan sihir. Lalu di panel selanjutnya, diperlihatkan ketika makhluk bertubuh besar itu telah menjauh, kemudian Max pun dengan sihirnya membuat ukuran balonnya menjadi lebih besar lagi. Ketika melihat apa yang dilakukannya, para penonton yang ada di tribun pun menganggap kalau Max itu bodoh. Karena dengan membuatnya lebih besar, maka akan tambah sulit untuk diletuskan. Bahkan untuk mencoba masuk ke dalam balonnya pun akan membuatnya bersuara. Lain halnya dengan Max, justru hal yang sedang dilakukan oleh Mas membuat semua penonton sangat terkejut. Karena bukannya mencoba meletuskan balon itu dengan sihir, Mas malah menari breakdance di tengah ujian. Akan tetapi, hal yang sedang dilakukannya ini memang rencana dari Max.
Jadi setelah dirinya memperbesar balonnya dengan sihir, kemudian langkah selanjutnya adalah memaksa udara masuk melalui mulut balon yang membesar itu dengan cara tarian breakdance. Setelah balonnya meletus, akhirnya Mas dan Max mendapatkan kunci yang mereka cari. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 48-49. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.